Dalam Yehezkiel pasal 10, ada sebuah perumpamaan tentang tunas muda. Tunas muda ini merujuk pada seseorang yang kudus. Mari kita baca ya. Dari tunggul Yesi tumbuh sebuah tunas muda. Dari akarnya tumbuh sebuah cabang. Jadi tunas muda ini merujuk pada seseorang. Tuhan seringkali menggunakan cabang muda atau sebuah pohon untuk mewakili seseorang. Atau sebuah pohon mewakili seseorang. Di sini dikatakan dari tunggul Yesi tumbuh sebuah tunas muda. Yesi adalah ayah dari Daud, yaitu Yesia. Nah, Yesus di sini bukan merujuk pada ayah Daud Yesus. Dia melambangkan pemberian dari Tuhan Yahweh. Daud melambangkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari tunggul Yesi akan muncul sebuah tunas muda. Artinya dalam keturunan Tuhan pasti akan lahir seorang anak. Anak ini adalah tunas muda. Artinya anak ini adalah seseorang yang kudus dan digunakan oleh Tuhan. Anak ini adalah saudara Seba. Di sini disebutkan dari akarnya tumbuh sebuah cabang. Artinya, dalam kerajaan Tuhan akan muncul seseorang. Seperti apa orang ini? Tuhan berkata demikian. Roh Yahweh akan dicurahkan kepadanya, yaitu memberikan dia roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan takut akan Tuhan. Dia akan bergembira karena takut akan Tuhan. Artinya orang ini memiliki pimpinan dari Tuhan. Pimpinan itu adalah hikmat, kecerdasan, nasihat, dan kekuatan, pengetahuan dan takut. Juga sukacita dalam takut. Ada 7 roh. Roh, seperti yang tertulis dalam Alkitab, dia memiliki pimpinan. 7 roh kudus Allah akan tinggal pada saudara Seba. Nah, saudara Seba memiliki roh Tuhan. Roh kudus itu untuk tujuan apa? Sebenarnya untuk memerintah negara dan memegang otoritas. Memegang pemerintahan kerajaan Israel. Untuk memelihara rakyat dengan baik. Lalu bagaimana dia memelihara? Karena dia memiliki hikmat, cerdas, punya nasihat, kuat, berpengetahuan, dan takut akan Tuhan. Lalu bagaimana dia memerintah? Di sini dikatakan, dia menghakimi tanpa memandang orang. Menetapkan benar atau salah, tidak berdasarkan kabar yang dia dengar. Tetapi dia menghakimi orang miskin dengan keadilan, serta menilai yang tertindas dengan benar. Dia membela orang yang tertindas dengan kata-katanya. Dengan mulutnya menegakkan keadilan. Keadilan menjadi ikat pinggangnya. Kesetiaan menjadi ikatan pinggangnya. Begitulah orang ini. Setelah memiliki kekuasaan, dia menghakimi. Maksudnya dia menghakimi apa? Tidak berdasarkan apa yang dilihat. Sebenarnya dia bisa memahami segala sesuatu. Ini seperti sebah yang bisa melihat perubahan besar. Saudara Seba mengetahuinya. Dia saat mendengar sesuatu tahu apa isi hati seseorang. Atau hanya melihat suatu fenomena dia tahu. Orang ini sudah jatuh. Sudah tahu semuanya. Tidak perlu bertanya juga mungkin sudah tahu alasannya. Karena Roh Kudus Tuhan ada di dalamnya. Roh Kudus membuatnya mengerti. Seperti imam besar zaman dahulu. Dia punya tali pengikat penilaian. Yang berisi roh dan tulang. Roh dan tulang itu artinya bisa menentukan, memutuskan benar atau salah. Dia bisa tahu dengan jelas. Jadi di sini menghakimi tanpa memandang orang. Menetapkan benar atau salah juga tidak berdasarkan kabar. Artinya orang ini, apakah benar atau salah apa yang dia lakukan? Dia tidak melihat dari mata, dan tidak berdasarkan apa yang orang lain katakan. Tidak bergantung pada omongan. Apa yang didengar telinga, ini berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Dia menghakimi sesuai dengan itu. Apa yang diberitahukan oleh Roh Kudus Tuhan. Dia memahami semuanya. Maka, dia tidak perlu menghakimi lagi. Tak perlu pula orang datang kepadanya untuk bertanya. Karena dia sudah tahu betul seperti apa orang itu. Kapan dia jatuh? Setelah dia jatuh, kapan dia kembali berdiri? Dia sangat jelas mengetahuinya. Karena Roh Bapa yang membuatnya mengerti. Sebab dia bukanlah manusia. Melainkan ada Tuhan di dalam dirinya. Yakni, Allah ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, wawasan Allah membuatnya mengerti. Kemudian, orang ini, dia kembali menghakimi dengan keadilan. Apa itu keadilan? Yaitu demi keselamatan manusia. Agar manusia memperoleh hidup kekal. Serta mencegah manusia binasa. Itulah alasan untuk menghakimi orang yang lemah. Dan dengan kejujuran menentukan nasib mereka yang menderita di bumi. Ya, sekaligus adil dan jujur. Keadilan tidak ingin manusia binasa. Meskipun dia tahu orang itu telah berbuat jahat. Namun, dia tak rela membuat orang itu binasa. Oleh karena itu, keadilan berharap agar dia mau bertobat. Akhirnya, agar tidak mengalami kehancuran. Dan pada akhirnya menerima belas kasihan. Serta dengan rahmat, ia menggembalakan umatnya. Menghantam dunia dengan pedang dari mulutnya. Artinya, orang ini memiliki kuasa penuh untuk menghancurkan segala sesuatu. Maka, ada Raja segala raja, Bapak segala bangsa, saudara seiman yang kelak akan memusnahkan semua negara dan bangsa. Dengan nafas dari mulutnya, dia membinasakan orang jahat. Semua orang jahat dihukum oleh pedang tajam dari mulutnya.
Kemudian dikatakan bahwa keadilan akan menjadi ikat pinggangnya. Dan utusan akan menjadi ikat pinggangnya. Inilah juga raja yang adil. Selain itu, dia juga setia dan dapat diandalkan. Dia tidak akan menganggap orang jahat sebagai adil. Dan tak pula menganggap seseorang sebagai jahat semata. Yang benar tetap benar, yang tidak benar tetap tidak. Itulah keadilannya. Itu pasti merupakan keadilan. Orang ini berbuat kejahatan, maka dia pasti melakukan kejahatan. Namun, meski demikian, dia tak menginginkan orang jahat binasa. Sebab bagaimanapun juga, dia mendambakan agar orang itu mau bertobat. Itu adanya hatinya. Oleh karena itu, Raja Manusia ini disebut sebagai keadilan yang abadi. Semoga kemuliaan diberikan kepada Bapa Surga.